kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan kepada sama orang yang mempertanyakan itu. Kok sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal penjelasan, ini saya sudah selesai. Gitu aja. Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menilai bahwa Universitas Gadjah Mada tidak perlu terlalu jauh ikut campur dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Menurut Mahfud, peran UGM hanya sebatas mengonfirmasi bahwa mereka memang pernah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi di tahun kelulusannya. Sisanya, termasuk soal keberadaan ijazah itu sekarang, merupakan tanggung jawab pribadi Jokowi untuk menjelaskan kepada publik. Pernyataan Mahfud ini bisa dibilang cukup menohok. Di satu sisi, ia tidak membela Jokowi secara mutlak, tapi juga tidak menyudutkan UGM. Ia justru memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap mempertanyakan. Menurut Mahfud, publik sepenuhnya berhak untuk mengetahui dokumen-dokumen seperti ijazah tersebut, karena dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nggak salah kalau masyarakat minta dibuka, karena ada Undang-Undang UKIP. Kalau tidak mau buka, ada pengadilan yang namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, semacam peradilan yang keputusannya mengikat. Kalau keputusannya harus dibuka, ya buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU, jelasnya. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sudah mencuat sejak 2 tahun lalu dan bahkan telah sampai ke pengadilan sebanyak 3 kali. Dan 3 kali pula, gugatan itu dimenangkan oleh pihak Jokowi. Tapi yang menarik, isu ini seperti tidak pernah benar-benar mati. Selalu muncul kembali, apalagi menjelang momen politik. Di tengah polemik tersebut, UGM melalui Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta, memberikan klarifikasi resmi. Ia menyatakan dengan tegas bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli. Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini. Teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau aktif di kegiatan mahasiswa Silvagama, beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli, tegasnya. Namun tetap saja, sebagian masyarakat merasa masih ada ruang abu-abu dalam kasus ini. Di tengah klarifikasi resmi dan kemenangan di pengadilan, kenapa isu ini tetap bergaung? Apakah ada ketidakpercayaan publik yang lebih dalam? Atau ini semata permainan opini dan politik? Bagaimana menurut kalian? Apakah kasus ini sudah selesai secara hukum tapi belum selesai secara publik? Apakah wajar jika masyarakat terus menuntut transparansi lebih jauh soal dokumen pribadi seorang presiden? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.